Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Nah, di video berikut ini kita akan membahas tentang pembagian pecahan. Sudah siap ya semuanya? Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan melakukan pembagian pada pecahan biasa maupun pecahan campuran. Nah, siapa ini yang masih ingat bagaimana cara membagi dalam bentuk pecahan biasa maupun pecahan campuran? Nah, kita ikuti materi berikut ini ya. Nah, untuk pembagian bentuk pecahan saat ini, kita bisa memulai dengan bentuk pecahan biasa ya, di mana A per B, ya, ini kita bagi dengan C per D. Nah, ini bisa kita ubah ya menjadi bentuk lain yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu kita ubah dalam bentuk perkalian. Nah, di mana A per B ini tetap tidak berubah, dan di sini posisi pembagian ini berubah menjadi perkalian. Dan pecahan yang tadinya C per D, ini kita balik menjadi D per C. Nah, jadi di sini letak perubahannya ya, C per D, ini diubah menjadi D per C. Nah, ini operasinya menjadi perkalian. Masih ingat bentuk perkalian pertemuan sebelumnya? Di mana A kita kali dengan D, yaitu pembilang kita kali dengan pembilang, dan penyebut kita kali dengan penyebut, di mana di sini adalah B kali C. Sehingga pecahan ini akan menjadi A kali D per B kali C. Oke, kita akan coba di soal berikut ini ya. Ini soal contoh 1 ya. Di sini kita bisa mengubah, ada soal 3/4 ini dibahagi 1/2. Nah, ini akan menjadi tetap ya seperti tadi, 3/4 tidak berubah. Pembagian akan menjadi perkalian dengan catatan 1/2 tadi ini menjadi 2/1. Jadi dibalik ya. Nah, ketika sudah berubah seperti ini, kita kerjakan seperti perkalian di pertemuan sebelumnya, di mana 3 kali 2 dan 4 kali 1. Nah, 3 kali 2 kita letakkan di atas, 4 kali 1 kita jadikan penyebut. Di mana 3 kali 2 adalah 6, 4 kali 1 adalah 4. Nah, di sini 6/4. Terus, kenapa bisa menjadi 3/2? Dan ini kita ingat lagi menyederhanakan bentuk pecahan, di mana 6 dan 4 ini kita bahagi dengan 2 ya. 6 bahagi 2 dapat 3, 4 bahagi 2 dapat 2. Sehingga hasil pembagian 3/4 dibahagi 1/2 ini menjadi 3/2. Oke, sudah paham ya? Oke, kita lanjut lagi ya ke bentuk soal yang kedua, di mana di sini ada bentuk pecahan apa ya? Pecahan campuran. Benar ya. Jadi pecahan campuran ini ya bentuknya 1/3/4 kita bahagi dengan pecahan biasa. Nah, sehingga 1/3/4 ini kita ubah, di mana penyebutnya masih tetap 4, ini kita ubah ke pecahan biasa. Nah, 7-nya dapat dari mana? 7-nya diperoleh dari 4 kali 1 ditambah dengan 3. Nah, itu ya, 4 kali 1, 4, tambah 3, 7. Sehingga 1/3/4 ini menjadi 7/4. Nah, ini ingat-ingat ya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa maupun sebaliknya. Nah, yang bahagi tadi ya, ini akan menjadi perkalian, di mana 1/2 ini menjadi 2/1. Seperti itu. Sehingga 7/4 ini bisa dikali dengan 2/1. Yang tadinya 1/2, karena di sini operasinya sudah menjadi kali, maka kita ubah menjadi 2/1. Nah, 7 ini kita kalikan dengan 2, pembilang kita kali pembilang, dan penyebut 4 kita kali dengan 1, dikalikan dengan penyebutnya. Sehingga kita bisa tuliskan 7 dikali 2 di atas, dan 4 kali 1 di bawah menjadi penyebut. Nah, 7 dikali 2 sama dengan 14. 4 kali dengan 1 ini sama dengan 4. Sehingga
menjadi pecahan 14/4. Nah, di sini 14/4 ini masing-masing bisa kita bahagi dengan 2 ya. Kita sederhanakan bahagi dengan 2. 14 bahagi 2 dapat 7. 4 bahagi 2 dapat 2. Sehingga hasil bagi dari 1/3/4 dibahagi dengan 1/2 itu adalah 7/2. Nah, di sini kita bisa sebenarnya mengubah ke pecahan campuran ya. 7/2 ini, maka bentuk pecahan campurannya apa? Ayo. Nah, jadi silakan tuliskan di kolom komentar siapa yang bisa menuliskan pecahan campuran dari 7/2. Nah, bagaimana? Tadi ya sudah dapat bentuk pecahan pecahan campuran ya dari 7/2. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke contoh soal pembagian yang ketiga, di mana di sini ada bentuk pecahan campuran, kita bahagi juga dengan pecahan campuran. Nah, ingat tahap pertama ya mengerjakannya itu kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa, di mana 2/3/4 ini menjadi 11/4. Nah, penyebutnya tetap 4 ya. Yang berubah hanya 11. 11-nya dapat dari mana? Dapat dari 4 kali 2, kemudian tambah dengan 3. 4 kali 2, 8, tambah 3, 11. Sehingga 2/3/4 ini menjadi 11/4. Nah, 2/1/2 juga kita ubah menjadi pecahan biasa. Sehingga menjadi 5/2. Dari mana 5-nya? Dari 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Nah, 2-nya tetap ya, penyebutnya tidak berubah. Nah, kita lihat di sini operasinya masih bahagi. Nah, kalau kita mau secara langsung bisa kita kali silang ya. 11 kali dengan 2, ini letakkan di atas. Kemudian 4 kali dengan 5, letakkan di bawah. Nah, seperti itu. Ini sama halnya juga ketika kita balik ya. 11/4 kali dengan 2/5 itu sama. Ya, jadi bisa secara langsung 11 kali dengan 2, kemudian 4 kali dengan 5. 11 kali 2 ini 22, 4 kali 5, 20. Nah, menjadi 22/20. Ini juga masing-masing bisa kita sederhanakan dengan membagi penyebut maupun pembilangnya dengan 2. 22 bahagi 2 hasilnya 11. 20 bahagi 2 hasilnya 10. Nah, di sini hasilnya 11/10. Nah, 11/10 karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, ini bisa menjadi bentuk pecahan campuran. Ya, hasilnya adalah sebenarnya kalau kita ubah dalam pecahan campuran ya, itu bisa menjadi 1/10. Nah, sekarang bagaimana caranya mengubah menjadi 1/10? Silakan tulis di kolom komentar. Nah, bagaimana anak-anak sekalian? Apakah sudah memahami pembagian pecahan? Jadi cukup mudah ya pembagian pecahan itu. Nah, jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya ya. Saat ini silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Nanti akan saya jawab balasannya ya berkaitan dengan pembagian pecahan. Ya, silakan bertanya sebelum kita lanjut ke berlatih dengan soal. Nah, bagaimana? Ya, kita akan latihan lagi ya dengan soal-soal seperti contoh tadi untuk menguji pemahaman kita terkait dengan pembagian pecahan. Silakan ya tuliskan di catatan atau latihan ya, silakan dikerjakan, kemudian dapat dikirim hasil pengerjaannya ke saya atau ke kolom komentar ya. Di sini ada 3 soal ya, di mana soal yang pertama ini adalah bentuk pecahan biasa dan pecahan biasa, di mana 1/4 kita bahagi dengan 5/2. Ini hasilnya seperti apa? Ingat ya, contoh soal yang pertama tadi, ketika bentuknya pecahan biasa dan pecahan biasa, nah bagaimana mengerjakannya? Kemudian untuk soal yang kedua ini di mana ada pecahan campuran dibahagi dengan pecahan biasa. Langkah pertamanya ingat ya, 2/1/2 ini kita ubah dulu ke pecahan biasa. Kemudian baru kita bahagi dengan 2/3. Nah, untuk soal nomor 3 ini kedua-duanya pecahan campuran.
Dimana 3/5 kita bahagi dengan 1/5/6. Kedua-duanya ya harus kita ubah ke pecahan biasa dulu, kemudian baru bisa kita bahagi. Oke, silakan berlatih. Semoga pemahamannya bisa maksimal ya dengan video-video tadi. Jika masih belum mengerti, silakan diputar kembali ya videonya, diulangi dari awal tadi, di contoh-contoh yang tadi. Selamat mengerjakan. Nah, usai sudah video pembelajaran mengenai pembagian pecahan. Semoga anak-anak sekalian bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan di awal. Dan jika masih banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pembagian pecahan, ya silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah Bapak akan menjawabnya. Terima kasih atas kehadirannya dalam video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Salam hebat matematika.